Al-Khalil, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, sebagaimana Allah sebutkan di surat Ibrahim ayat ke-35, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa minta dilindungi dari menyembah apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Allamah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala menyebutkan, dari ayat yang mulia ini kita bisa memetik pelajaran penting. Ar-raddu 'alal juhal alladzina yaqulun la yaqa'u syirku fi hadhil ummah fa aminu minhu wa waqa'u fihi. Bantahan kepada orang-orang bodoh yang berkata syirik tidak akan terjadi pada umat ini. Mereka pun merasa aman, tidak takut terjerumus syirik, maka pada akhirnya mereka terjerumus dalam kesyirikan itu. Karena kalau Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa minta dilindungi dari kesyirikan, dan doa ini Allah ajarkan kepada kita untuk kita baca juga, berarti kesyirikan itu masih mungkin terjadi. Buat apa Allah suruh kita berdoa minta perlindungan dari kesyirikan kalau kesyirikan tidak mungkin terjadi pada orang yang sudah muslim? Bahkan telah menjadi sunnatullah bahwa adanya sebagian umat yang tadinya muslim lalu murtad keluar dari Islam karena menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi amun min ummatil awthan, sampai ada segolongan umatku yang bergabung dengan orang-orang musyrik dan ada sekelompok umatku yang menyembah berhala. Artinya mereka tadinya muslim kemudian murtad. Dan orang yang berkata seperti ini juga karena dia tidak paham hakikat syirik. Kesyirikan betapa banyak masih dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Belum lagi yang nggak mengaku muslim, lebih banyak lagi. Yang mengaku muslim saja masih cukup banyak yang melakukan dosa syirik. Seperti berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk sesajen, untuk persembahan kepada selain Allah, percaya kepada para dukun, percaya jimat, percaya kepada adanya hari baik, hari buruk, angka keberuntungan, angka sial, percaya di gunung tertentu, di pantai tertentu ada penunggunya, dialah penguasa di situ, dia maha mampu menunaikan hajat, dia maha kuasa menimpakan mudarat, dan masih banyak lagi keyakinan-keyakinan syirik. Yang melakukan itu umumnya mengaku sebagai muslim. Jadi orang yang tadinya muslim masih bisa terjerumus dalam dosa syirik, sehingga kita wajib selalu waspada. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam saja yang merupakan imamul hunafa, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid, dan beliaulah yang menghancurkan patung-patung dengan tangannya sendiri, namun masih merasa takut dirinya terjerumus dalam kesyirikan. Maka bagaimana lagi dengan selain beliau? Kalau seorang nabi saja takut, bagaimana mungkin kita tidak takut? Sehingga tabi'in yang mulia Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala mengatakan, man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa lagi yang bisa merasa aman, tidak takut terjerumus dalam syirik? Kalau Ibrahim saja takut terjerumus syirik. Tapi memang ada orang-orang yang seakan dia tidak khawatir terjerumus syirik. Maka tidak diragukan lagi dia adalah orang yang tertipu oleh setan. Jangankan orang biasa, orang yang sudah bergelar ustadz, kiai, aktivis dakwah, dia tidak merasa takut terjerumus syirik. Sehingga dakwahnya juga tidak mengingatkan manusia bahaya dosa syirik. Bahkan dia pun tidak tahu hakikat syirik itu seperti apa. Itulah kalau berdakwah tapi tidak mengikuti jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi jemaah sekalian, wajib kita merasa takut terjerumus syirik. Ini adalah amalan yang wajib kita munculkan karena Allah mempertakuti kita agar kita takut. Sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, apa buktinya kalau kita sudah amalkan kewajiban takut kepada syirik? Buktinya adalah kita lebih semangat belajar tauhid. Kalau kita sudah tahu bahaya dosa syirik, lalu kita santai-santai saja, nggak berusaha belajar tauhid, berarti menunjukkan kita belum paham apa yang kita takuti ini. Kalau kita benar-benar takut, kita berusaha selamatkan dari apa yang kita takuti. Bagaimana caranya selamat kalau kita nggak belajar? Dengan belajar tauhid, maka itu adalah sebuah usaha untuk menjaga akidah kita jangan sampai terjerumus dalam dosa syirik. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.